dalam Sepekan Lintas Nusa Bunga. Pendengar, beragam informasi menarik hasil liputan reporter RRI ini dalam satu pekan kembali kami hadirkan melalui Buletin Sepekan Warta Berita edisi Minggu 27 Maret 2022. Kita awali informasi dari Kabupaten Ende. Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Nusa Bunga desak pemerintah Kabupaten Ende jalankan Perda Masyarakat Adat di Kabupaten Ende. Laporan Firanda Garus. Hal itu disampaikan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Aman Nusa Bunga, wilayah Flores Lembata Pilipus kami kepada RRI dan Lintas Ende pagi, Jumat 18 Maret 2022. Dikatakannya, sampai saat ini perda tersebut belum diaplikasikan karena tidak didukung dengan peraturan Bupati Ende atau SK Bupati. Komunitas masyarakat adat menyadari betul berbagai konflik yang terjadi antara pemerintah dan komunitas masyarakat adat. Maka pihaknya mendesak Pemkab Ende segera menerbitkan Perbub dan SK Bupati sebagai penjabaran dari Perda nomor 2 tahun 2017 tentang masyarakat adat. Menurutnya, Perbub itu penting untuk menghindari terjadinya konflik berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat adat. Verifikasi dan validasi masyarakat adat Kabupaten Ende sebenarnya menjalankan amanat Permendagri 52 tahun 2015 tentang pendataan ulang masyarakat adat di seluruh wilayah Indonesia ini. Nah, yang berikut juga sebenarnya kenapa perda ini sangat betul? Karena memang di Kabupaten Ende ini kan sebenarnya hampir semuanya itu masyarakat adat, hampir semuanya. Juga di Kabupaten Ende itu kan fungsi Ende itu sangat berkaitan erat dengan urusan-urusan masyarakat adat. Lebih lanjut, Pilipus kami menjelaskan banyak regulasi yang dikeluarkan berbagai instansi pemerintah dan bersentuhan langsung dengan keberadaan komunitas masyarakat adat, seperti peraturan tentang hutan lindung, hak tanah ulayat adat, dan beberapa regulasi lainnya yang berdampak langsung pada komunitas masyarakat adat. Namun, masyarakat adat tidak dilibatkan dalam pelaksanaan regulasi-regulasi itu, padahal Perbub tersebut merupakan kebutuhan masyarakat adat. Pada prinsipnya, pihaknya mendukung berbagai program dan kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah. Namun kebijakan tersebut harus juga menghormati apa yang menjadi hak komunitas masyarakat adat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Persoalan-persoalan, konflik-konflik antara masyarakat adat dan pemerintah, masyarakat adat dengan para pihak yang berkepentingan, masyarakat adat dengan masyarakat adat itu sendiri. Yang paling besar yang terus kita temukan adalah konflik kehutanan dan konflik agraria. Nah, perlu diketahui bahwa di Kabupaten Ende kan hampir 70% itu wilayah hutan lindung. Dirinya berharap agar pemerintah untuk melibatkan komunitas adat dalam berbagai proses pembangunan untuk meminimalisir terjadinya konflik. Maka dari itu, dengan adanya peraturan Bupati maupun SK Bupati, maka hal-hal yang selama ini terjadi yang tentunya meresahkan masyarakat adat tidak terjadi kembali di kemudian hari. Literasi punya peran penting bagi masa depan yang gemilang. Laporan Lady Badin. Penulis sekaligus Duta Baca Indonesia Gol Agong melakukan safari literasi di Kabupaten Ende. Salah satunya melakukan kunjungan ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende. Safari literasi ini bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat baca generasi muda Indonesia untuk masa depan yang gemilang. Dalam kunjungannya ke SMKN 1 Ende, Gol Agong mengungkapkan generasi muda harus rajin dan senang membaca untuk memperoleh wawasan dan mampu menuangkan ide dan gagasan ke dalam tulisan. Karena membaca itu sehat dan menulis itu hebat. Dan menulis begitu jangan selalu menganggap harus menulis novel, harus menulis puisi. Tidak. Bisa menulis sejarah sekolah ini, bisa menulis sejarah rumah Bung Karno, bisa menulis pantai, bisa menulis pohon sukunnya, bisa menulis banyak hal. Sejarah kampung, bisa menulis kisah kawan sekolah, bisa menulis kisah ibu rakyat, bisa menulis apa saja. Ya, agama saya itu kalau kita ibarat dengan samudra, itu tidak akan pernah ada habis. Jadi, safari itu sebetulnya ditujukan agar kita mandiri.
Sementara itu, Kepala SMKN Negeri 1 ND, Albertus Jaundu SPD mengungkapkan apresiasi terhadap kunjungan literasi dari Duta Baca Indonesia tersebut. Dirinya berharap kehadiran Duta Baca Indonesia, Gol Agong ini membawa semangat dan inspirasi kepada siswa-siswinya di SMKN Negeri 1 ND dan juga kepada para guru di sana untuk terus meningkatkan kemampuan dan kecintaannya kepada literasi dan menjadikannya sebagai gaya hidup. Saya menanggapi ini secara positif karena ini adalah salah satu gerakan literasi bagaimana supaya di sekolah kita mulai menghidupkan literasi, karena dengan literasi itu menjadi nafas pendidikan untuk di SMK Negeri 1 ND. Sehingga saya sangat berkeyakinan bahwa di kepemimpinan saya ini kami sudah mulai dengan kegiatan gerakan literasi, sehingga dengan kehadiran Duta Literasi Nasional ini juga memberikan motivasi kepada seluruh siswa dan seluruh tenaga kependidikan yang ada di SMK Negeri 1 ND agar supaya tetap mengembangkan kegiatan ini. Karena dengan membaca bahwa kita akan mendapat pemikiran-pemikiran yang kritis dan logis sesuai dengan tuntutan pendidikan di masa yang akan datang di era globalisasi ini. Albertus juga berharap kunjungan Duta Baca Indonesia ini dapat membantu peningkatan literasi di sekolahnya, terutama tambahan bantuan buku untuk koleksi perpustakaan sekolah. Bupati ND Dr. Anrus Haji Jafar Ahmad mengingatkan pejabat yang dilantik atau tidak puas dengan mutasi jangan mengadu di media sosial. Laporan Rovinus Vula. Hal ini disampaikan Bupati Jafar Ahmad saat melantik pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkup pemerintah Kabupaten ND di lantai 2 kantor Bupati ND Selasa 22 Maret 2022. Dalam sambutan, Bupati Jafar mengatakan bersama Wakil Bupati menyampaikan provisiat kepada semua pejabat yang baru dilantik dan harus dipahami ada tanggung jawab lebih yang harus dijalankan dan dimaknai peristiwa pelantikan sebagai suatu rahmat yang tidak semua orang peroleh. Yang dilantik adalah orang-orang pilihan dan dianggap mampu mengemban kepercayaan yang diberikan. Bupati Jafar mengatakan tugas pejabat yang baru dilantik adalah meningkatkan kinerja dengan mengedepankan semangat inovatif. Pejabat yang baru dilantik harus bisa bersaing dengan organisasi perangkat daerah yang telah bekerja nyata dan sungguh, terutama yang telah melakukan inovasi di unit kerjanya sehingga ada perubahan yang luar biasa yang dirasakan, khususnya percepatan pelayanan. Ya, kenapa kau punya PKP ditantang oleh atasanmu untuk nikah supaya kita bisa bekerja sama, bekerja dari tulus. Sekali lagi, saya ingin mengolah ide ini ke pemimpin AIKE. Saya di mana-mana, saya boleh bangga. Saya ini Pak Masya almarhum tidak pernah satu kata bukan berselisih paham. Kenapa kami menjunting adat istiadat? Cara penyelesaian adalah AIKE. Lanjut, Bupati Jafar mengatakan setelah dilantik, pejabat baru harus menyesuaikan dan beradaptasi langsung di tempat kerja yang baru. Harus bekerja sama dan jangan membawa pengalaman dari tempat kerja sebelumnya, tetapi harus bergabung di tempat kerja yang baru dan lakukan komunikasi secara baik. Birokrasi itu tegas, atasan dan bawahan. Bupati Jafar mengingatkan kepada pejabat yang dilantik jika tidak cocok dengan mutasi hari ini, jangan mengadu ke media sosial. Pengaduan itu tidak pas karena mutasi sudah melalui dengan pertimbangan jabatan dan ini tidak main-main, tegas Bupati Jafar. Keuskupan Larantuka kembali tiadakan prosesi Semana Santa tahun 2022. Laporan Lady Badin. Toros Bayor Larantuka rasanya sedih karena memang 2 tahun nih patung Bunda Maria Tuan Ma nih teh pernah keluar, Tuan Ma juga terada mandi selama 2 tahun nih. Teh pernah lihat lagi harapannya ada alternatif lain untuk supaya orang lagi bisa merayakan Semana Santa sekalipun terjadi pasca yang seutuhnya. Pembatalan prosesi Semana Santa yang sudah menjadi tradisi turun-menurun bagi umat Katolik Flores Timur ini dilakukan guna mendukung upaya pencegahan penularan COVID-19. Keputusan itu dikeluarkan oleh Keuskupan Larantuka dalam surat Keuskupan Larantuka tertanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Uskup Larantuka Monsinyur Franciscus Kopongkun PR yang memutuskan untuk meniadakan dan membatalkan seluruh kegiatan pelaksanaan prosesi Semana
Semana Santa tahun 2022 ini. Demikian seperti yang disampaikan oleh Vikjen Keuskupan Larantuka, RD Gabriel Unto da Silva. Dijelaskan Romo Gebi, keputusan tersebut dilakukan mengingat saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19 dan meningkatnya kasus positif corona di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata, di mana kedua kabupaten tersebut saat ini sedang berada pada level 3 secara nasional. Maka demi kepentingan keselamatan dan kesehatan seluruh warga masyarakat, Keuskupan Larantuka memutuskan untuk meniadakan dan membatalkan seluruh kegiatan pelaksanaan perayaan devosional tradisi Semana Santa di Larantuka, Konga, Wure pada tahun ini. Alasan dan pertimbangannya adalah bahwa status kita itu masih dalam pandemi COVID-19 dan itu ada protokolnya dan kita masih di level ketiga dengan adanya Omikron ini. Dan atas dasar itu kita memutuskan untuk kita tidak bisa membuat yang lain selain daripada mendukung apa yang putuskan oleh atau dinyatakan oleh pemerintah dan kita menyesuaikan. Karena kami gereja ini mengikuti himbauan Paulus pada awal kita kena COVID itu, mengingatkan bahwa kita ini ibarat di perahu yang sama, semua umat manusia. Orang Katolik adalah salah satu dari penumpang itu, dan prinsipnya kita tidak bisa selamat sendiri, kita juga tidak bisa mati sendiri. Kalau kita selamat sama-sama, kalau kita mati semua juga sama-sama. Dan ini pandemi ini mengancam hidup manusia. Romo Gebi juga menjelaskan perayaan liturgi Pekan Suci di gereja akan tetap dirayakan seperti biasa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Setiap paroki pun diperbolehkan untuk mengatur dan memperbanyak kesempatan misa agar sebanyak mungkin umat boleh hadir dalam perayaan-perayaan suci tersebut. 7 pariwisata estet kembali dibangun di NTT. Laporan Firanda Garus. Kepada RRI dalam tes ND pagi Selasa kemarin, Kadis Parekraf NTT Z. Sony Libing mengatakan, pada tahun 2019 hingga 2022, pihaknya juga telah membangun 7 pariwisata estet dan mendapatkan respon yang positif, baik dari para pengunjung maupun masyarakat di sekitarnya. 7 pariwisata estet lainnya yang akan dibangun 2022, yakni Kelabama di Saburejo, Lelogam di Kabupaten Kupang, Gololone di Manggarai Timur, Umauta di Kabupaten Sika, Anakoli di Kabupaten Nagekeo, Waili yang di Kabupaten Sumba Barat, dan wisata Tua Mese di Kabupaten Timur Tengah Utara. Pembangunan 7 pariwisata estet baru itu mulai dilakukan berupa pembangunan homestay dan cottage. Kita ini lama tidak mengurus pariwisata. Saat ini kita mengurusnya dengan serius, membuat juga masyarakat di tempat itu kaget. Kok tiba-tiba orang berbondong-bondong datang dan di tempat kami gitu. Maka SDM kita harus siapkan bagaimana hospitality-nya. Kita harus membangun kultur awareness bagi masyarakat. Orang datang harus bersikap sopan, santun. Orang datang harus menikmati keamanan dan kenyamanan. Maka kita harus mendidik anak-anak kita supaya jangan mabuk-mabuk di tempat itu. Orang datang kan menikmati tenun, menikmati kuliner. Kita harus ajari masyarakat lagi gimana menjual tenun mereka, bagaimana membuat kuliner mereka, bagaimana membuat kuliner yang bagus. Jadi ini soal SDM. Ditambahkan Z. Sony Libing, pihaknya juga telah menggandeng berbagai stakeholder terkait untuk mendukung proses pembangunan pariwisata di wilayah berbasis kepulauan ini. Menurutnya, selain pariwisata, SDM di NTT juga perlu ditingkatkan sehingga para wisatawan yang berkunjung dapat mematuhi semua peraturan pada tempat yang dikunjungi. Di konsep kami itu ada 5 hal yang harus dibuat di sebuah destinasi wisata. Yang satu adalah, pertama itu atraksinya. Kita siap, kita desain dengan baik berbagai atraksi yang akan kita buat di situ sehingga orang datang menikmati itu. Kedua, kita membangun amenitasnya, berbagai sarana prasarana pendukung di situ. WC, kamar mandinya, kita harus bangun. Kita juga membangun yang berikutnya adalah accessibility. Maka kita juga kerjasama dengan PU membangun jalan ke situ. Kita juga membangun akomodasi, baik homestay, cottage, pendok wisata. Kita juga harus memikirkan bersama hotel-hotel akan menikmati itu. Dan juga kita juga harus membangun awareness atau kultur
atau hospitality, masyarakat itu. Selain itu, baik Parekraf NTT maupun pemerintah provinsi juga terus melakukan pembenahan pada tempat wisata sehingga bisa menarik minat pengunjung serta meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Nantinya akan ada 25 event yang akan diselenggarakan di NTT selama tahun 2022, termasuk event 1 Juni 2022 mendatang di Kabupaten Ende. Padma Indonesia dan pejuang kemanusiaan Sika desak Polri ambil alih kasus TTPO di Sika. Laporan Rosa Dalima. Hal ini berkaitan dengan proses hukum kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO di Kabupaten Sika yang saat ini hanya menetapkan 1 tersangka di proses hukum, sementara 2 lainnya tidak. Demikian disampaikan Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia Gabriel Goa kepada RRI Rabu sore terkait upaya advokasi yang sedang dibangun pihaknya bersama tim relawan untuk kemanusiaan Flores Truk F dan jaringan HAM Sika di Jakarta. Dikatakan Gabriel selama 2 hari yakni 22 dan 23 Maret 2022, pihaknya telah melakukan audiens bersama Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial LPKS, Komisi 3 DPR RI dan Mabes Polri untuk mengusut tuntas mafia perdagangan orang di NTT khususnya di Flores. Gabriel jelaskan pihaknya juga tengah berupaya melakukan audiens dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3ARI selaku pelaksana harian gugus tugas pencegahan dan penanganan perdagangan orang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 sehingga tepat jika melaporkan kepada Ketua Harian. Sementara Suster Francisca SSPS dari Truk F menjelaskan, langkah ini dilakukan karena segala upaya telah dilakukan oleh Truk F dan jaringan, mulai dari bersurat, meminta audiens dengan pemerintah Kabupaten Sika, hingga menggelar aksi damai, namun hingga saat ini belum diselesaikan dengan baik sesuai fakta yang ditemukan oleh Truk F dan jaringan HAM Sika. Dikatakan Suster Francisca sampai saat ini baru 1 tersangka yang diproses hukum dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Memiliki potensi pariwisata yang besar, Desa Ulologa di Kecamatan Maupongo siap dikembangkan. Laporan Feriso. Berpadu dengan infrastruktur, memang kita lagi mengalami persoalan itu, lebih khusus yang berpadu dengan jalan masuk. Desa Ulologa merupakan desa yang letaknya tepat berada di bawah kaki Gunung Ebulobo di Kecamatan Maupongo, Kabupaten Nagekeo. Desa Ulologa mendapat SK Desa Wisata tahun 2021 oleh Bupati Nagekeo Don Boscodo dengan pertimbangan menjadi desa wisata karena kekuatan potensi atraksi kesenian tradisi, wisata trekking, pendakian Gunung Ebulobo, air wudhu peninggalan agama Islam, sumber air hangat alami, dan amenitas memiliki 16 homestay yang siap menerima wisatawan sejak tahun 2019. Desa Ulologa memiliki potensi wisata Kampung Pajureja terletak pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut dengan posisi strategis di kaki Gunung Ebulobo, satu-satunya gunung berapi aktif di Kabupaten Nagekeo dengan ketinggian 2169 meter di atas permukaan laut. Potensi utama Kampung Pajureja adalah alam dan budaya karena memiliki karakter geografis khas pegunungan sehingga cuaca dan iklim cenderung sejuk didukung dengan komoditi perkebunan, cengkeh, dan pala. Kepala Desa Ulologa Petrus Leko kepada RRI mengatakan saat ini pihaknya terus membenahi potensi-potensi wisata yang ada di desanya. Namun berkaitan dengan infrastruktur, memang saat ini mengalami persoalan khususnya dengan jalan masuk dan jaringan internet. Pihaknya meminta dukungan pemerintah terhadap masalah ini dan meminta masyarakat untuk terus mengembangkan dan mempromosikan potensi yang ada. Berpadu dengan infrastruktur, memang kita lagi mengalami persoalan itu, lebih khusus yang menjadi tanggungan pemerintah ya, berpadu dengan jalan masuk, terus dengan jaringan. Untuk promosi pariwisata butuh jaringan yang bagus. Saya tetap meminta dukungan dari masyarakat untuk kita kembangkan terus potensi yang ada di desa dan kita terus mempromosikan potensi wisata yang ada di desa ini. Walaupun di tengah pandemi tetapi semangat kita tidak berkurang. Sementara Yosefus Tengah, Wakil Ketua DPRD Nagekeo, juga mengapresiasi Desa Ulologa telah menjadi contoh bagi seluruh desa wisata yang ada di wilayah Nagekeo. Menurutnya, pariwisata adalah program utama Bupati Nagekeo termasuk pertanian. Untuk itu harus diintervensi dengan anggaran yang lebih tinggi untuk infrastruktur jalan, air, dan jaringan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Desa tadi memang harus didukung dengan infrastruktur, jalan sudah pasti, air apalagi gitu. Jadi para wisata pendatang ini kan kalau tidak didukung dengan
NCK yang bagus. Kan ini kan menjadi kesan untuk mereka juga. Bagaimana kita menciptakan daya tarik ini kan bukan hanya soal potensi wisatanya, tetapi bagaimana kerjasama dari beberapa stakeholder itu, terutama dari sisi kesehatan, dari aspek infrastruktur, jalan, air, listrik misalnya didukung. Tetapi ujung-ujungnya ini harus diintervensi dengan anggaran. Saya sebagai pimpinan DPRD, teman-teman anggota DPRD, kami akan bicarakan ini. Bagaimana intervensi anggaran ini harus lebih tinggi. Apalagi ini kan program utamanya Pak Bupati ini. Menuju Pajoreja hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, atau 20 menit dari ibu kota Kecamatan Maupongo. Kawasan yang berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut ini menjanjikan sebuah pemandangan lepas ke arah pantai di pusat kecamatan. Pengunjung yang ingin mendaki Gunung Obolobo bisa menikmati hangatnya air di tempat pemandian alam Lowo Aibana dan mengunjungi lokasi sejarah air wudhu alami ratusan tahun peninggalan agama Islam. Mulai tahun 2022, Provinsi Nusa Tenggara Timur siap ekspor ikan kerapu ke Hong Kong. Laporan Veranda Garus. Itu hal yang biasa sebenarnya, bukan luar biasa. Hal yang biasa. Kenapa? Kita memiliki sumber dayanya. Cuman kita tidak kerjakan dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur NTT dalam kegiatan launching Festival Desa Binaan dan PAD serta program Ramai Sekali tahun 2022 Bank NTT pada Selasa 22 Maret 2022 kemarin. Menurutnya, Pemprov NTT terus berupaya membangun potensi kelautan yang memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT. Victor menyebutkan dari 10 komoditi laut, NTT memiliki 9 komoditi. Sementara negara lain hanya memiliki 1 komoditi laut seperti Norwegia yang memiliki keunggulan dengan ikan salmon yang berkontribusi besar terhadap devisa negara yang sangat besar. Dari 10, saya berulang-ulang kali katakan, dari 10 komoditi laut di dunia yang hebat, kita memiliki 9. Ada 1 negara cuma memiliki 1 saja, Norwegia. Cuma 1 saja dia punya. Apa itu dia punya? Ikan salmon. 1 saja. Tapi pendapatan dari salmon itu negara itu luar biasa. Dari 10 itu 9 ada di Nusa Tenggara Timur. Mulai sudah. Kepiting, teripang, udang, lobster, kerapu, kakap, mana lagi itu? Tuna. Sedikit-sedikit ada 9 ada di tempat kita. Tapi tidak ada 1 pun jadi. Itu tantangan. Nah itu saya harapkan ini pekerjaan-pekerjaan ini harus menjadi kekuatan ekonomi Nusa Tenggara Timur ke depan. Hal senada juga disampaikan PLT Kadis Kelautan dan Perikanan NTT, George M. Hajo, dalam Lintas ND Pagi Rabu kemarin. Dikatakannya, sejauh ini sebanyak 3,2 ton ikan kerapu telah dikirim ke Denpasar sambil menunggu pola yang tepat dalam proses pembudidayaannya. Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah menetapkan Kabupaten Kupang, khususnya Semau, sebagai kampung budidaya pertama. Setelah itu, barulah ke daerah lainnya yang memiliki potensi ikan kerapu maupun kekayaan laut lainnya untuk diekspor. Kita sudah 3 kali berhasil untuk mengirim ke Denpasar. Pak Gubernur menetapkan bulan Agustus ini kita harus sudah bisa mengirim ke Hong Kong dan kapal langsung masuk ke sini, ambil di Semau dan langsung kapal tersebut langsung ke Hong Kong. Dan inilah yang diupayakan untuk mulai Agustus itu diharapkan sudah bisa melakukan panen setiap bulan dari Agustus, kecuali di saat laut tidak lagi bersahabat, hujan barat, dan itu yang membuat mungkin agak tertahan beberapa bulan musim hujan. Dengan ekspor ikan ini diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakatnya dan budidaya ikan kerapu juga menjadi pilot project bagi potensi laut lainnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Ende siap fasilitasi penulis Ende terbitkan karyanya. Laporan Lady Badin. Demikian yang disampaikan oleh Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Ende Muhammad Sahab kepada RRI Ende dalam dialog interaktif pagi beberapa waktu lalu. Dijelaskan Muhammad Sahab untuk memajukan dan meningkatkan literasi di Kabupaten Ende, pihaknya siap mendukung penulis lokal Kabupaten Ende dalam menerbitkan karya tulisannya. Hal ini dilakukan untuk merangsang kemampuan menulis sekaligus menjadi ajang untuk memperkenalkan Ende lewat tulisan. Akan bertemu dengan para penulis lokal dan saya hari ini belum tahu nama-nama mereka. Saya kan baru beberapa bulan perpustakaan. Nah itu yang akan kita lakukan. Peluang kita sudah ada. Saya mendampingi Duta Baca, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Pak Saiful Lubis mengatakan, berikan PDF-nya ke kami, nanti kami yang akan mencetak buku-buku itu. Jadi kita punya kesempatan ini. Menanggapi rencana tersebut, Umar Hamdan, Ketua Forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten ND, menyambut dengan antusias. Dirinya mengapresiasi langkah yang diambil oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten ND ini untuk meningkatkan literasi di Kabupaten ND. Tanggapan saya sebagai Ketua FTP itu sangat luar biasa dan sangat bagus sekali itu diterapkan, dan saatnya kita harus mulai dengan yang dulunya mungkin ya kita masih dengan belum terlalu maksimal dan hanya ini, tapi dengan kehadiran Duta Baca Indonesia ini biarlah ND itu lebih dikenal lagi, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia akan mengenal ND lewat tulisan-tulisan kita nanti. Dikumpulkannya semua nanti para pegiat literasi tulang dalam hal para penulis-penulis kita di kota ND ini, di Kabupaten ND, kita ini sangat banyak penulis-penulis hebatnya, belum terkoordinir secara baik. Nah, harapannya dengan apa yang disampaikan oleh Kadis Pustakaan Pak Sahab, nah itu sangat luar biasa dan kami sangat apresiasi dengan program ini. Semoga ya kedepannya berjalannya jangan ditunda-tunda lagi. Umar Hamdan berharap langkah kebijakan ini menjadi langkah awal untuk menjadikan ND sebagai kabupaten literas di tahun 2023 mendatang. Dukung program pemerintah RRI ND gandeng Polres ND gelar kegiatan vaksinasi. Laporan Rosa Dalima. PLH Kepala LPP RRI ND Rakiman SE di sela kegiatan vaksinasi menjelaskan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dukungan dari RRI ND sebagai radio publik dalam mempercepat pelaksanaan vaksin di Kabupaten ND. Sebelumnya RRI juga sudah pernah melaksanakan kegiatan serupa, yakni vaksinasi dosis pertama dan kedua, bekerja sama dengan Puskesmas Onekore. Namun kali ini untuk booster RRI kebetulan berkolaborasi dengan tim medis dari Polres ND. Pada prinsipnya lanjut Rakiman, RRI terbuka dan siap bergandeng tangan dengan semua mitra yang ada untuk melaksanakan berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung kepentingan publik. Koordinator lapangan tim vaksin Polres ND PS Kanit Bim Kamsa Satbinmas Polres ND Irwan 1 SH mengatakan, RRI ND merupakan titik kedua kegiatan vaksinasi, di mana sebelumnya sudah dilaksanakan di PT Taspen ND. Selanjutnya, lapas kelas 2B ND akan menjadi titik terakhir sasaran kegiatan vaksin mereka hari ini dengan sasaran pegawai, keluarga, dan warga binaan. Dikatakan Irwan, Polres ND sendiri sesuai instruksi menargetkan sedikitnya 350 warga yang harus divaksin setiap hari, dan selama ini kisaran sasaran mencapai 80 hingga 400 peserta. Dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk segera mendaftarkan diri agar diberikan vaksin baik itu dosis 1, 2 maupun ketiga. Tim vaksinasi Polres ND himbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten ND, mari yang belum vaksin untuk segera melakukan vaksinasi baik itu tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Karena vaksin juga untuk memperkuat imun kita, karena situasi kita saat ini masih pandemi COVID-19. Itu harapan kita supaya masyarakat jangan takut, tidak usah takut, vaksinnya aman, halal, dan gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ketua Forum Taman Baca Kabupaten ND Umar Hamdan usai divaksin memberikan apresiasi untuk RRI ND yang selalu tanggap dan aktif terlibat dalam pelayanan publik. Dirinya meminta kepada semua pengelola taman baca di tingkat desa maupun kelurahan se-Kabupaten ND agar ikut berpartisipasi dalam memfasilitasi masyarakat untuk divaksin, mengingat capaian vaksinasi dosis kedua belum mencapai 70%. Komisi 3 DPRD ND soroti kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND. Laporan Rofinus Pula. Hal ini disampaikan anggota Komisi 3 DPRD ND Hajarul Astuti kepada awak media di gedung DPRD ND pada Kamis 24 Maret 2022. Menurut Astuti, semasa kepemimpinan Kadis Pendidikan sejak awal dalam program kerja Dinas Pendidikan sudah mengalami kehilangan uang 200 juta. Hal itu kita tidak mengetahui jalan keluar seperti apa tiba-tiba uang tersebut sudah dikembalikan. Selain itu, dalam pengelolaan dana BOS yang sudah ditarik dari seluruh kepala sekolah akhirnya dikembalikan.
Hal itu juga tidak ada pendasaran sama sekali. Apa yang dilakukan adalah kesalahan. Sebagai wakil rakyat, dirinya juga heran kenapa pemerintah, dalam hal ini Bupati Ende, tidak mengambil sikap terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende. Buktinya sudah gagal. Sementara yang terakhir ada lagi problem mengenai dana BOP. Sebagaimana dana BOP menjadi harapan seluruh pengelola PAUD maupun seluruh tenaga pendidik di PAUD, karena mereka sudah mempunyai rencana-rencana kerja yang harus dieksekusi tahun 2021, akhirnya tertunda hanya karena keteledoran kepala dinas dan seluruh jajaran. Tegas. Kepala dinas sekarang ini gagal menurut saya, karena semasa kepemimpinan dia baru pertama saja dia sudah punya problem kehilangan uang 200 juta, dan itu kita tidak tahu ya jalan keluarnya seperti apa, tiba-tiba uang itu kembali. Terus berikutnya juga pengelolaan dana bos yang sudah dia tarik dari seluruh kepala sekolah dan akhirnya dikembalikan lagi, itu tidak ada pendasaran sama sekali. Artinya apa yang dilakukan ini suatu kesalahan, dan saya juga heran kenapa pemerintah dalam hal ini Bupati tidak mengambil sikap terhadap kepala dinas. Buat saya beliau sudah gagal dan dia tidak pantas seperti itu. Tambah terakhir kali lagi, yang terakhir ini kita problemnya adalah BOP. Ya kan, BOP ini kan problem besar. Bagaimana BOP ini menjadi harapan seluruh pengelola PAUD maupun seluruh para guru di PAUD. Mereka sudah punya rencana-rencana kerja yang harus dieksekusi di 2021 tertunda hanya karena keteledoran dari kepala dinas dan seluruh jajarannya. Lanjut Astuti terkait persoalan dana BOP dapat dilihat dan dengar dari penjelasan Kabid PAUD termasuk dari jawaban bendahara. Itu dilihat sangat tidak bertanggung jawab saat rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPRD Ende pada Kamis 24 Maret 2022 di ruang gabungan Komisi DPRD Ende. Astuti mengatakan melihat hal yang sudah terjadi sebagai wakil rakyat menyarankan kepada pemerintah, terutama kepada Bupati Ende, sesegera mungkin harus ada satu langkah tindakan tegas untuk Dinas Pendidikan, mulai dari Kepala Dinas dan seluruh jajaran yang tidak menjalankan tupoksi secara maksimal. Bila perlu dieksekusi dari kantor Dinas Pendidikan karena kategori gagal sudah terlihat jelas. Hal ini bukan saja lembaga DPRD yang tahu, tetapi termasuk media juga sudah tahu. Jikalau pemerintah, terutama Bupati, tidak mengambil tindakan tegas, patut dipertanyakan. Ada apa? Tegas Astuti. Ratusan warga Manggarai Barat terancam bencana tanah bergerak. Laporan Firanda Garus. Demikian yang disampaikan Kalak BPBD Manggarai Barat, Insinyur Octavianus Abuna kepada RRI dalam Tas Ende pagi Kamis kemarin. Dijelaskannya, ancaman tanah bergerak telah ada sejak tahun 2016, 2018, dan 2021. Namun dampak yang diberikan cukup ringan, sehingga beberapa masyarakat memilih untuk tetap tinggal di wilayah tersebut. Akan tetapi, fenomena kembali terjadi di tahun 2022, serta dinilai sebagai yang paling parah ancamannya. Dari laporan visual giat kaji cepat yang dilakukan tim BPBD Kabupaten Manggarai Barat, sebanyak 7 rumah mengalami rusak ringan, 3 rumah rusak sedang, dan 1 rumah rusak berat. Agar kami dibantu tenaga ahli geologi untuk turun dan bersama-sama melihat lokasi kejadiannya. Nanti kita akan sama-sama bergerak bersama instansi-instansi lain untuk bersama-sama kita urus masyarakat ini. Kita bagi tugas agar tidak memberatkan masyarakat di dalam relokasi nanti. Hasil diskusi dengan masyarakat dan tim BPBD yang turun, masyarakat juga sudah menunjuk lokasi baru di sekitar itu yang menurut mereka aman dan nyaman. Tapi nanti harus melalui penyidikan dulu, harus disurvei kembali oleh ahli geologi. Jangan sampai nanti lokasi yang baru juga mengalami hal yang sama. Mereka sendiri tidak nyaman berada di lokasi seperti itu. Mereka sendiri merasakannya bahwa setiap hari mereka tidak nyaman, takut kejadian terulang lagi dan membawa korban jiwa. Ya sekarang harta, tapi kalau nanti parah mungkin bisa korban jiwa. Ini yang mereka tidak harapkan. Ditambahkannya, saat ini para korban terdampak sudah diarahkan untuk berpindah atau mengungsi ke tempat yang lebih aman sambil menunggu informasi lebih lanjut dari pihak pemerintah daerah melalui BPBD Manggarai Barat. BPBD Kabupaten Manggarai juga telah mendata dan memberikan sosialisasi kepada warga agar bersedia direlokasi ke wilayah yang lebih aman dari potensi ancaman bencana dan berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali. Bulog Ende pastikan stok kebutuhan pangan masyarakat aman jelang Hari Besar Agama.
Laporan Suima. Kepala Kantor Bulog Cabang Ende Peter Edehaan kepada RRI Jumat 25 Maret 2022 menjelaskan untuk kondisi pangan terutama stok beras untuk posisi saat ini sebanyak 200 ton dan di minggu ini juga akan masuk lagi 250 ton sehingga totalnya bertambah menjadi 450 ton. Jadi dengan bertambahnya 450 ton beras ini bisa mencukupi pangan hingga lebaran nanti. Dikatakannya untuk kebutuhan pangan pokok lainnya seperti gula pasir, minyak goreng dan tepung terigu untuk saat ini stoknya masih kosong. Memang kita untuk yang gula masih sementara proses, kemudian tepung terigu juga masih sementara proses. Kalau untuk minyak gorengnya ini kita masih menunggu keputusan dari kantor pusat karena saat ini kantor pusat masih mengadakan perjanjian kerjasama dengan perusahaan minyak goreng. Ia melanjutkan menjelang Ramadan, pasca hingga lebaran nanti, Bulog Ende akan melakukan kegiatan pasar murah bekerjasama dengan Disperindak dan Satgas Pangan Polres Ende. Untuk sementara ini kita belum menentukan titiknya. Mungkin yang pertama tuh kita akan lakukan di kota Ende duluan. Tambah Peter, terkait dengan info kelangkaan minyak goreng, masyarakat tidak perlu cemas karena walaupun ada kelangkaan untuk di Ende tetap aman karena di Ende punya distributor telah menyediakan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian sepekan Warta Berita, produksi Seksi Pemberitaan RRI Ende, penanggung jawab Kepala LPP RRI Ende, produser Kepala Seksi Pemberitaan. Terima kasih Anda sudah mendengarkan sepekan Lintas Nusa Bunga. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Umamo